Shalom, salam sade, salam malam Jumat, hari Jumat. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening ya. Hari ini kita lihat marketnya. Tadi daily nutup di 518 ya. Semalam dia drop bentar terus balik lagi, ini udah di 52 lagi ya. Ini sekarang saya buat video market cap di 1 triliun, 96 ya. Market cap masih hijau 0,5%. Volume yang udah mulai turun dikit ya, kemarin 94 billion kalau nggak salah, ini udah agak drop pada yang trader, mungkin udah TP mereka ya, udah Jumat hari ini udah mulai weekend. Ini volumenya di 88,7 billion, turun 5,3%. Dominance juga turun, kemarin 52,6, ini 52,2, makanya sebagian altcoin agak lumayan naik sih ya. Sebagian altcoin lumayan naiknya. Fear and Greed masih great di 76 dengan confident greedy-nya di 76% ya, lumayan tinggi ya. BTC sekarang saya buat video BTC di 52.213, ETH udah di 2.840 ya. BNB akhirnya duduk balik di posisi 4 ya. Dengan Solana bersaing dia 45 posisi itu udah balik lagi dia ke 4 ya. BNB lumayan naik sekarang di 362 ya. Solana justru agak koreksi, Solana koreksi hampir 3% ya, turun dia sekarang. Solana di 113,42 ya. XRP agak naik dikit 57 sen ya, agak naik sedikit karena newsnya Ripple beli itu badan keuangan namanya saya lupa namanya, charter apa gitu yang New York ya, itu penting gitu karena lewat badan charter apa itu dia beli itu lebih ke uang besar transaksi ke depannya pakai itu ya, apa namanya saya lupa lagi, udah saya baca. Jadi itu penting, makanya agak positif sebenarnya. Kalau apa harusnya naik lebih tinggi gitu ya, tapi ini juga newsnya juga udah 2-3 hari yang lalu lah itu ya, ini baru mulai naik dikit ya, mungkin ada YouTuber luar yang bahas gitu ya, jadi agak naik dikit. Ada agak lumayan juga ya, yang biasanya lemot juga udah di 60 sen ya. Avalanche sedikit koreksi 1%, drop balik di 41 dolar ya. Neng Ling masih bertahan di 20 dolar. Polkadot 7 dolar 82 sen, ada naik sedikit ya. Polygon kemarin kalau ada yang scalping dapat juga dikit. Toncoin juga kan kemarin kalau ambil long scalping ya, antara Polygon Toncoin dapatlah dikit ya kemarin ya kalau mau ini. Tapi kalau yang cepat lihat videonya, karena pas saya buat video saya bilang itu Toncoin masih 2 dolar 16 sen gitu ya. Polygon juga di 86 sen kalau nggak salah ya. Ini sekarang 91, Toncoin 221 ya, buat scalping ya dapat dikit lah ya kan. Gold yang saya pikir kemarin bisa volatile ternyata nggak volatile, data kurang ini ya dia ambil ya, gold agak hijau. Nah gold tadi pagi saya baru masuk pas dia habis nutup market, saya pas cek di 2004 harganya, saya ambil posisi sell di 2004 ya.
2004 saya ambil posisi sell karena saya lihat mungkin data PPI malam ini ada penguatan PPI, jadi saya pikir mungkin gold bisa di bawah 2000 lagi mungkin menutup weekend ini ya. Maka tadi saya ambil sell untuk gold. Tapi mungkin nggak drop banyak juga saya rasa. Cuma ya iseng lah ya. Nah, kalau kita lihat data kemarin, kemarin banyak event penting. Ya, kripto sempat dia agak drop ke 400 kalau nggak salah, 513 atau 514 ya. Tapi balik lagi dia nendang, nutup di 518, cepet juga udah balik ke 52.000 lagi ya. Nah, semalam di luar perkiraan, yang saya pikir core retail sales-nya bisa ada ini kan, walaupun dia agak, ternyata huge drop dia ya. Makanya emas hijau dia ambil ininya, data ini, dia nggak ngambil Empire State Manufacturing yang bagus gitu, Philadelphia ya, Philadelphia Fed Manufacture itu data bagus. Justru itu kalau diambil ini ya emasnya merah, tapi enggak diambil retail sales yang ini, maka emas hijau. Retail salesnya, core retail salesnya jelek. Maka kemarin saya bilang tergantung mana bandar mau ambil gitu, karena ada satu yang bisa buat hijau, satu buat merah, tergantung bandar mau stylenya kemana gitu ya kan. Nah, ternyata diambil core retail salesnya yang huge drop dari previousnya 0,4, dia pikir drop 0,2, justru minus 0,6 drop sekali gitu ya. Initial jobless claim data gembel juga enggak ini, dia hijau ya. Philadelphia Manufacturer juga ini. Nah, retail sales, jadi semalam itu dia patokan retail sales sama core retail sales yang drop gitu ya. Nah, maka goalnya ini. Tapi satu sisi dia punya dolar, dia nggak mau gimana drop, dia hold juga ini. Makanya nah, kalau lihat dari ininya, mas, saya pikir ya, malam ini kalau saya lihat event malam ini, untuk hari ini, wah, semalam data jelek semua ya. UK GDP-nya juga drop ya, masuk resesi. Jadi kemarin itu Jepang GDP-nya 2 kali di bawah, masuk hitungan resesi. UK masuk resesi juga, huge drop GDP-nya gitu. Jadi banyak sekali negara yang drop gitu. Terutama ya misalnya kalau Jerman udah awal masuk resesi. Jadi negara yang mengandalkan industri manufaktur kayak Jerman, nah Jepang dengan kondisi ekonomi begitu, ya pasti drop ekonominya gitu ya. Cuma untuk Jepang yang masyarakatnya masih oke, nggak banyak ribut, mereka ya inflasi sedikit ya, masih oke lah. Cuma yang agak ininya ya, dimanapun sekarang pemerintah itu saat kondisi ini ya masyarakat juga yang di squeeze, diperas ya pajaknya ini. Nah, rakyat Jepang sini benci Perdana Menterinya yang naikin pajak gitu. Asik dia bidik mau naikkan pajak kan, sampai dinamain ini bahasa Jepangnya Prime Ministernya si Kishida itu dinamain nama orang Jepang Togemezane ya, Tozemegane. Jadi Tozemegane itu artinya itu dia pakai kacamatanya buat ngelirik naikin pajak gitu. Tukang ngelirik pajak gitu. Itu dikasih ininya, kesel. Nah, untuk hari ini PPI kalau core-nya itu drop ya, drop PPI month over month-nya 0,0, sebelumnya ini dia 0,1. Wah. Ada ini yes over yes-nya Januari core PPI drop 1,8, sebelumnya ini 1,6 ya.
housing start ya drop juga. Nah juga PPI years over years-nya Januari ya, itu sebelumnya 1%, ini drop 0,6% gitu. Nah untuk PPI month over month-nya itu dia ada kenaikan dikit. Kalau lihat dari ini PPI month over month-nya yang sebelumnya minus 0,1, ini dia baik 0,1. Ini yang mungkin ya bisa buat dolar tetap bertahan ya. Mungkin gold agak-agak bisa drop juga ya. Gold malam ini kita lihat juga setelah dia nanti untuk PPI eventnya jam 8.30 ya kan. Nah terus nanti penutupannya itu nanti di jam 15.30 CFTC, itu yang ngaruh gold juga ya. Saya rasa mungkin tutupnya bisa merah hari ini ya, cuma mungkin merah, nggak merah tebal sih ya. Ya iseng lah saya untuk hari ini, saya ambil posisi sell di 2004 2004 per ounce-nya itu saya ambil posisi sell tadi pagi ya. Pas buka market udah saya langsung ambil posisi sell. Nah untuk kripto hari ini kalau kalian mau scalping gatal tangan, VeChain lumayan ya. VeChain kemarin naik masih ini terus dia, VeChain masih mau ngegas ya. Ini kalau kalian mau ambil long kayaknya OKB kayaknya belum habis gas. Ini saya buat video OKB di posisi $54.04 ya. Ini kayaknya masih bisa naik dia OKB gitu. Ya. Kalau pengen ambil long ya coba aja untuk OKB. Ya, kalau pengen ambil long sama Habar kayaknya bisa juga. Kayaknya Habar juga masih mau naik. Ini saya buat video posisi Habar di 8 sen,463. 8 sen,463 ya. Ini Habar Hedra Hasil masih mau dia ya. Dia ada event juga tanggal 20 ini manage gitu ya. Kemarin saya udah bilang kalau ada yang mau ngambil swing Habar bisa, Tesos bisa kan kemarin kalau mau swing, cuma Tesos yang masih lelet gitu ya. Tesos $1 kemarin ya 1,06 waktu saya buat video ini, sedikit aja dan 1,09 ya. Ya lihatlah untuk swing sih Tesos ya. Habar hari ini kalau mau kalau kemarin udah serok untuk swing, oke, hold dulu kan, lihat besok lusa kalau dapat lumayan ya di TP. Nah kalau untuk scalping masih bisa Habar nih ya. Nah, saya lihat masih bisa naik, belum habis gas. Jadi untuk ambil long, scalping untuk long Habar bisa, sama OKB saya lihat hari ini ya. Sedangkan ini satu lagi Uniswap ini masih mau naik atau enggak ya. Tapi lebih inilah Habar sama OKB lah lebih apa, lebih oke lah kalau mau di long ya. Sedangkan kalau mau short, yang pengen short Flare bisa, dia kemarin ditendang balik, ini kayaknya masih bisa koreksi lagi ya. Flare belum habis dia punya koreksi, masih bisa. Sama CKB udah habis gas kemarin, dia udah drop gitu kan. CKB juga kalau kalian mau short juga bisa gitu. Jadi itulah yang saya lihat. Kalau yang mau pengen long itu koin yang saya lihat. Kalau yang pengen short, nah itu tergantung kalian yang pilih, yang karena ada yang seneng short, ada yang suka long gitu kan scalping. Jadi tergantung kalian ya.
Nah, paling begitu aja pembahasan hari ini ya. Kita lihat PPI kemana, saya lihat apa. Paling besok Sabtu lah ada yang bahas sedikit gimana geopolitik kondisi sekarang. Ya besok lah kita bahas. Sabtu agak-agak senggang ya. Sabtu mungkin market nggak gimana, besok baru agak sedikit bahas politik ekonomi dengan kita lihat ini negara satu-satu drop, resesi juga, NATO mulai panas lagi dengan ini nanti. Ya besok mungkin ada agak sedikit ini, mungkin kalau market nggak gila besok agak sedikit bahas politik lah ya, geopolitiknya ya kan. At least ya Indonesia oke lah, Kongres udah ini walaupun belum ditentukan total count KPU, tapi quick count-nya itu udah jelas kelihatan nomor 2 menang ya, Pak Prabowo Gibran ya, good luck lah buat mereka, bagus juga lah ya kan. Ya rakyat sih harap pastikan pembangunan terus berkesinambungan terus ya kan. Dan juga memang pemilu ini penting lah. Buat saya sih oke terpilih Prabowo Gibran ya, karena harus dipikirkan. Kalau lihat resesi yang terjadi ini harus orang yang ngerti, yang harus pakar gitu, yang ya kalau saya lihat sih Gibran ini termasuk anak muda yang pintar ya. Kalau lihat dia bodo amat sama ngomong si Ahok atau apa, bilang gak bisa kerja, tapi bukti saya dengar dari teman-teman di Solo bilang anak ini anak muda bisa kerja. Nah buktinya itu bisa terbukti di dunia ini. Waktu COVID kita lihat banyak, dia itu jadi mayor atau wali kota, istilahnya wali kota Solo itu dalam posisi COVID, ekonomi nggak bagus, bisa dia poles bagus. Ya, ada yang bilang oh itu karena bapaknya presiden dapat privilege. Justru dia mengerti manfaatkan privilege untuk rakyatnya, dia bisa bangun itu. Banyak anak pejabat dulu termasuk zaman-zaman Soeharto begitu kuat power, anak banyak privilege, justru rakyat tersiksa, petani nggak ini kan. Itu yang kita alami masa-masa tahun 80-an. Nah, kalau dilihat dari anak ini, ada yang bilang karena dia anak presiden, bagus dia bisa memanfaatkan privilege-nya itu untuk pembangunan untuk rakyat. Karena bukan saya ngomong, karena saya dengar dari ada beberapa teman saya orang Solo yang bilang di tangan dia bagus, Solo maju gitu, rakyat seneng. Nah itu yang saya dengar dari orang asli Solo gitu ya. Jadi dilihat dari situ anak ini dalam keadaan ekonomi tertekan, dunia lores ya, dia mampu poles itu wilayah dia gitu ya, dia bisa buat ya. Mudah-mudahan juga ini challenge semakin besar. Dulu ya Kota Madia sebagai wali kota ya kan, nah ini challenge-nya negara, tapi paling enggak ada bapaknya yang punya network, punya pengalaman, bapaknya udah buat banyak jalin hubungan banyak baik dengan negara-negara luar, terutama dengan Arab baik sekali. Saya lihat Jokowi ininya ya kan, Cina. Jadi kayaknya ada hope sih bisa ngadepin ekonomi yang ke depan suram ya. Harus benar-benar orang yang bisa peduli rakyat, benar-benar mikirin rakyat untuk ngadepin ya. Tapi kalau mudah-mudahan inilah ya, Prabowo sama Gibran bisa mimpin dengan baik, walaupun kedepannya nanti banyak hal krisis terjadi, mereka selalu punya solusi, itu kita doakan lah ya. Karena kalau krisis itu apapun yang terjadi, negara susah, rakyatnya yang paling susah, itu udah pasti gitu ya. Jadi itu aja sedikit pembahasan video di hari ini. Besok coba kita lihat, kita sedikit bahas politik kalau apa ya. Sampai di sini dulu di hari Jumat. Buat teman-teman Muslim, selamat menunaikan sholat Jumat. Jangan pernah tinggal sholatnya ya, biar dilapangkan rezeki, dimudahkan langkah rezekinya, dan dibuka pintu jodohnya buat yang jomblo. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.